Ya, hari ini kita akan bahas masalah transportasi ya. Mungkin dulu di kuliah riset operasi pernah dengar gak masalah transportasi? Pernah belajar? Oke, kalau belum ya di sini akan saya ulas ya. Nah, banyak masalah logistik dan transportasi ya di dunia bisnis gitu ya. Itu eh, bisa dimodelkan dalam masalah aliran jaringan ya. Jadi gini, dalam dunia bisnis itu atau dalam dunia usaha ya, terkadang kita dihadapkan pada masalah distribusi barang ya, logistik gitu ya, atau masalah transportasi. Oke, coba kita lihat di sini ya. Tropic Sun ini contoh kasusnya ya. Tropic Sun is a leading grower and distributor of fresh citrus products ya. Tropic Sun ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada distribusi dan ya ini grower itu maksudnya ya yang apa, pertanian lah ya. Fresh citrus product ya. Jadi produk citrus ini kalau nggak salah hubungannya sama, coba ya saya lupa, apa, jeruk gitu ya, produk jeruk lah gitu ya. Jadi si perusahaan ini bergerak dalam perkebunan ya, produk jeruk lah gitu yang segar gitu kan. With three large citrus groves scatter. Oke, jadi si perusahaan ini punya 3 kebun ya, groves ini, kebun citrus yang besar ya, yang tersebar di sekitar Florida Tengah ya, di kota Mondora, Eustis, dan Clermont ya. Jadi ini ada 3 kebun besar dari si perusahaan ini yang apa, yang menanam ya ya jenis jeruk ya tertentu ya di negara bagian Florida Tengah gitu ya. Dan si Tropic Sun ini saat ini dia mempunyai 275.000 bushels. Bushels itu kayak bukan karung ya, apa ya, nah, bushels tuh kayak ya dus lah gitu ya, satu kotak ini berisi sekian jeruk gitu ya. Nah ini citrus nih kayak gitu ya, jeruk. Ya sejenis itu. Jadi dia punya 275.000 ya, sebut saja kardus gitu ya, at the grove ya, di kebun in Mondora. Jadi di Mondora itu dia menghasilkan 275.000 bushels ya. Kemudian di Eustis itu ada 400.000. Kemudian di Clermont itu ada 300.000 ya produksinya ya, atau sudah panen lah gitu ya, sudah panen dan sudah di packing, sudah siap untuk didistribusikan ya. Nah si Tropic Sun ini dia mempunyai citrus processing plants ya, dia mempunyai pabrik pemrosesan si jeruknya ini. Jadi si perusahaan ini nggak menjual barang segar mentah yang tadi ke pasar gitu, tapi dia olah dulu lah di pabrik gitu yang dia punya. Nah ini pabrik yang dia punya itu ada 3 ya, ada di Ocala, ada di Orlando, dan ada di Leesburg ya. With processing capacities, dengan kapasitas pemrosesannya itu dia bisa menghandle masing-masing ya 200.000 untuk yang di Ocala, 600.000 di Orlando, dan 225.000 di Leesburg gitu ya. Basel itu kapasitas produksinya ya. Jadi kayak limitnya segitu lah. Mungkin disesuaikan sama kapasitas mesin dan juga banyaknya tenaga kerja di sana ya. Tropic Sun contracts with a local trucking company. Jadi si Tropic Sun ini mempunyai kontrak
atau perjanjian kerja dengan perusahaan distribusi truk ya, pakai truk gitu ya, lokal di sana untuk mendistribusikan ya buah-buahannya itu dari kebun ya, dari the groves ke pabrik pemrosesan ya. Nah, si perusahaan truckingnya ini ke trucking company charge a flat rate. Jadi di biaya pengirimannya itu flat. Flat untuk setiap every mile ya, for every mile. Mile ini satuan jarak ya. Kalau di Amerika itu biasanya ngitung jarak tuh bukan dalam kilometer, tapi dalam mile ya. Nah, 1 mile itu 1,6 kilo lah kira-kira ya. Gitu. Ini kan di Amerika ya. Jadi setiap mile-nya itu flat ya. Maksudnya konstan gitu biayanya sih. Jadi biayanya itu tergantung jarak ya, dan ada hitungannya gitu ya, per kilo gitu ya. Kalau dalam kilometer per kilo itu berapa biaya transportnya gitu ya. Each mile a bushel of fruit travel in dan setiap mile di mana ya satu kardus buah-buahannya itu yang perjalanan itu dikenal dengan bushel mile ya. Jadi ini satuannya tidak disebutkan harga per mile-nya berapa, pokoknya ya per mile itu ya ini satuannya ya bushel mile gitu ya. The following ini adalah tabel distance jaraknya ya. Jarak antara kebun ke pabrik pemrosesannya. Ada Mondora ke Ocala 21 miles, ke Orlando 50, Leesburg 40 dan seterusnya ya. Sampai Claremont di sini. Dan si Tropic Sun ini, si perusahaan ini ingin menentukan berapa banyak bushels ya, berapa banyak kardus atau pack gitu ya yang dikirim dari setiap dari setiap kebun ke setiap pabrik gitu ya, dengan tujuan untuk meminimasi ya ini total number of bushel miles ya. Banyaknya jarak ya sebut saja jarak lah ya supaya lebih simpel ya, meminimasi total jaraknya gitu, karena total jarak itu ada hubungannya sama biaya transportasi ya, ada per mile-nya itu ada biayanya sekian gitu kan. Nah, kebayang nggak kalau kita mau nyari solusinya, berarti kan apa tuh namanya ya sebut saja dari Mondora ya. Dari Mondora ini lebih dekat ke Ocala, ya udah kita alokasikan aja ke Ocala gitu kan, 21. Terus kalau dari Eustis ini paling dekat ke Leesburg ini kan, ya udah dari Eustis kita kirim aja ke Leesburg gitu kan. Terus yang dari Claremont kita mau distribusikan kemana nih? Ke Orlando aja, ini 20 gitu kan, misalnya ya. Cuman masalahnya setiap pabrik ini kan dia punya kapasitas produksi yang berbeda-beda gitu kan. Nah, apakah persediaan yang ada di Mondora ini mencukupi kapasitas produksi yang ada di Ocala atau bahkan berlebih ya? Kalau berlebih, apa mau dikirim juga ke Leesburg atau gimana dan berapa gitu? Kebayang ya kalau kita carinya manual untuk mencari solusi atau mencari distribusinya itu lumayan ya. Meskipun ini masalah yang kecil gitu. Makanya di sini kita manfaatkan matematik ya dan juga solver untuk mencari solusi dari masalah ini gitu. Intinya si Tropicsan itu ingin memberi tugas si perusahaan truknya itu, tolong ambil sekian dari Mondora gitu ya, dikirim ke Ocala berapa banyak, dikirim ke Leesburg berapa gitu. Harapannya nanti solusinya itu kayak gitu. Dari Eustis ambil barang sekian, dikirim ke
Ocala atau ke Orlando sekian, ke Leesburg berapa gitu. Nah itu ya. Jadi nanti disesuaikan sama kapasitas produksi dan juga persediaan yang ada di grove ini gitu, di kebun ya. Oke. Nah, ini adalah masalah transportasi, di mana masalah transportasi ini kita bisa sajikan dalam masalah jaringan kayak gini ya. Jadi dari Mondora ini itu ada 3 kemungkinan ya. Artinya pengirimannya bisa ke semua pabrik lah gitu ya. Ada kemungkinan ke Ocala, ke Orlando, ke Leesburg dengan biaya atau dengan jarak yang berbeda-beda ya. Eostis juga sama. Ini ada supply, persediaan di setiap kebun. Di Mondora ada 275.000. Di sini ada 400.000 ya. Di Eostis, di Claremont ada 300.000. Nah, kapasitas produksi di setiap pabrik juga beda-beda. Ada yang 200.000, ada 600.000, ada 225.000. Nah, ya kebayang ya logikanya kayak gini. Misalnya, apakah 275.000 di Mondora dikirim semuanya ke ke Ocala? Ya, kalau kita lihat cukup ya. Persediaan 275, permintaannya ya kapasitas ini bisa kita sebut permintaannya. Permintaannya 200.000 berarti mencukupi ya. Tapi kalau yang dari Justis nih 400.000, kalau semuanya dikirim ke Orlando masih kurang nih stoknya ya kan, masih butuh 200.000 lagi. Ini mau sisanya mau dapat dari mana kayak gitu kan. Nah gitu, jadi kita masih harus mencari ya solusi terbaik untuk meminimumkan jarak untuk memenuhi semua permintaan ya, semua kapasitas produksi. Karena kapasitas produksi itu kan sayang kalau nggak dimanfaatkan ya. Jadi kalau misalnya kalau kapasitas produksinya 200.000 terus yang kita kirim hanya 100.000 kan sayang juga ya, nggak maksimal gitu. Oke. Nah, sebelum kita menuliskan modelnya kita harus menentukan dulu apa variabel keputusannya ya. Variabel keputusannya di sini adalah XIJ ya, kita sebut XIJ, di mana XIJ ini adalah banyaknya bushel ya, banyaknya pack yang dikirim dari node I ke node J ya. Di mana node IJ-nya itu di sini kita kasih tanda ya, Mondora itu 1, Eustis 2, Claremont 3, Ocala 4, Orlando 5, Leesburg 6 gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini XIJ itu jadi X14 berarti banyaknya bushel yang dikirim dari Mondora ke Ocala. X15 berarti banyaknya pack yang dikirim dari Mondora ke Orlando gitu ya. Jadi ini ada 9 ya semuanya ya. 3 kali 3 gitu ya. Karena setiap setiap kebun itu bisa mendistribusikan buah-buahannya ke semua pabrik. Kita punya 3 kebun dan kita punya 3 pabrik, berarti kemungkinannya ada 9. Makanya di sini variabel keputusannya ada 9 dan XIJ ini adalah bentuk umumnya ya. Pokoknya pengiriman dari node I ke node J gitu. Oke, nah setelah kita menentukan variabel keputusannya, maka kita bisa menulis fungsi tujuannya itu adalah kita mau meminimumkan jarak ya. Dan tadi kita tahu matriks jaraknya ya. Jadi 21 ini adalah jarak dari node 1 ke node 4 ya. Dari node 1 ke node 4 itu tadi kan ada tadi kan ada apa namanya, ada notasinya ya, 1 itu apa, 4 itu apa ya gitu. Dan ini kita totalkan semuanya ada 9 kemungkinan ya. Nilai X nya ada 9, kita kalikan aja dengan jaraknya gitu. Dan ini adalah variabel keputusannya ya.
Kemudian constraint-nya apa? Nah, constraint-nya di sini ada eh, ya ada yang berhubungan dengan kapasitas produksi ya, karena setiap pabrik itu punya kapasitas produksi yang terbatas ya. Masih ingat Okala itu tadi simbolnya 4 ya kan? Simbolnya 4, node yang keempat. X14 berarti eh, pengiriman yang dikirim dari node 1 ke node 4, di mana node 4 itu adalah Okala. X24 juga sama, pengiriman ke Okala. X34 juga sama nih, dari kebun 3 ke pabrik 1, yaitu ke Okala ya. Dan kalau kita jumlahkan semuanya ini harus kurang dari atau sama dengan 200.000. Kenapa? Karena si Okala ini punya kapasitas produksi yang terbatas, yaitu maksimumnya 200.000 basel ya, 200.000 pack gitu. Nah, sedangkan Orlando ini kapasitas produksinya yang paling besar ya, mungkin besar pabriknya juga lebih besar dari yang lain, sehingga di sini kapasitas produksinya maksimum 600.000. Sehingga kita harus memastikan bahwa pengiriman ke Orlando ya, berarti yang ujungnya 5 ini 15, 25 dan 35 itu maksimum 600.000 gitu. Sedangkan yang Leesburg itu kapasitas produksinya 225.000 basels ya. Dan ini adalah constraint untuk memastikan bahwa pengiriman ke Leesburg ini tidak melebihi kapasitas produksinya, karena kalau lebih kan nggak akan bisa diolah gitu ya, bahkan bisa jadi mubazir lah gitu ya. Oke, gitu. Jadi di sini constraint yang pertama hubungannya sama kapasitas produksi ya. Kemudian constraint yang berikutnya tadi ada 3 ya. 3 constraint berikutnya ini berhubungan dengan supply atau persediaan yang tersedia di setiap kebun ya. Mondora itu tadi punya apa namanya? Persediaannya 200, ya hasil panennya lah ya. Sebut saja hasil panennya itu 275.000 ya. Basel. Ini harus dikirim nih ya, harus dikirim. Kemudian Eustis itu ada 400.000 basel. Kemudian Claremont ada 300.000 basel gitu. Dan kalau kita lihat di sini constraint-nya sama dengan ya. Sama dengan tuh artinya semua barangnya harus dikirim gitu ya. Nggak boleh dibiarkan ada di mana? Di kebun, semuanya harus dikirim ke pabrik gitu ya. Makanya di sini di set sama dengan. Berarti ada beberapa kemungkinan ya, ada 2 kemungkinan sebenarnya. Yang pertama itu ketika supply-nya melebihi kapasitas produksi ya. Yang kedua total supply-nya itu lebih kecil daripada kapasitas produksi. Kalau kalau total supply-nya lebih kecil dari kapasitas produksi itu nggak masalah ya kan. Maksud nggak masalah itu ya semua barang bisa dikirim gitu kan, karena karena total supply misalnya gini, si perusahaan itu punya persediaan 500 gitu ya, sedangkan kapasitas produksinya ada 1.000 kan nggak apa-apa ya. Tapi yang masalah itu kalau persediaannya melebihi, persediaannya 1.000, kapasitas produksinya 500. Nah berarti kan akan ada sisa produk yang nggak bisa diolah, itu yang 500 itu mau kemana gitu ya. Tapi dalam kasus ini nanti kita akan lihat ya, kasus ini tuh adalah kasus di mana total supply-nya itu lebih kecil ya, kalau nggak salah lebih kecil daripada kapasitas produksi. Nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini kita tulis model matematikanya. Ini adalah fungsi objektifnya. Kemudian ini adalah constraint yang tadi sudah kita bahas ya. 3 constraint pertama ini berhubungan dengan kapasitas produksi, dan 3 constraint berikutnya berhubungan dengan supply ya. Kita lihat di sini ada tanda kurang dari sama dengan, dan yang ini sama dengan. Nah, kita juga harus
hati-hati dalam menggunakan notasi ini untuk kasus yang berbeda. Tapi nanti kita akan lihat dulu kasus yang ini ya. Nanti kita analisis bersama seperti apa sih masalah yang ini. Nah, untuk menyelesaikannya pakai solver, kita bisa membuat kita bisa mengetik sesuai dengan yang ada di contoh ini ya. Di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama yang bagian atas ini berhubungan dengan jarak ya. Jarak dari setiap kebun ke pabrik ya. Kemudian yang bawah ini adalah tabel pengirimannya. Oke, ini variabel keputusannya ini yang nol semua ini. Kemudian ini ada, oke, saya langsung ke Excel punya saya ya. Nah, ini masalah transportasi ya. Oke. Nah, jadi ini adalah variabel keputusannya. Ini yang saya akan saya coba warnai ya. Yang warna biru ini adalah variabel keputusannya. Kemudian ini receive, maksudnya yang diterima oleh Ocala ya. Jadi Mondora ke Ocala ini berarti berapa banyak buzzer yang dikirim dari Mondora ke Ocala gitu ya. Berarti yang bawah ini adalah berapa banyak buzzer yang diterima oleh Ocala. Berarti kita tinggal jumlahkan ya. Jadi ini sum dari ini gitu ya. Ini juga sum dari ini, dari kolom ini. Ini juga sama sum dari ini gitu. Ini adalah banyaknya barang yang diterima oleh setiap pabrik. Kemudian kolom ship ini menunjukkan total barang yang dikirim dari setiap kebun ya. Jadi ini adalah sum dari baris ini. Artinya kita jumlahkan, berarti kan ini X14 ya, X15, X16 kan gitu ya. Ini X24, X25, X26 gitu kan. Kalau kita lihat tadi variabel keputusannya ya. Jadi kita jumlahkan setiap baris, ini menunjukkan banyaknya barang yang dikirim dari setiap kebun ya. Ini dari Mondora, ini dari Yostis, ini dari Clermont. Nah, kemudian di sini ada kapasitas produksi ya dari setiap kolom ini, berarti setiap pabrik ya. Kemudian yang ini adalah persediaan yang ada di setiap kebun. Nah, di sini kita bisa menganalisis berapa banyak sih total persediaannya. Ada 975.000 bushels yang harus dikirim ya. Terus kapasitas produksinya berapa? Nah, kita jumlahkan. Nah, lihat ada 1.000.000. Jadi kapasitas produksinya lebih besar daripada persediaannya, daripada barang yang mau diproduksi, yang mau diolah gitu. Jadi ini nggak masalah ya. Itulah kenapa tadi semua barangnya harus dikirimkan ya. Jadi kenapa? Oke, saya kembali ke model dulu ya. Kenapa di sini pakai sama dengan ya? Karena kalau kita lihat, kalau kita analisis total persediaan ya, total barang yang mau diolah itu lebih sedikit daripada kapasitas produksi. Berarti kirim aja semuanya gitu kan. Cuma boleh jadi ada suatu saat dimana panennya ini sangat berlebih gitu ya, sehingga total barangnya ini lebih besar dari kapasitas produksi. Berarti kan tidak semua bisa diolah ya. Nah, berarti kita nggak bisa menggunakan tanda sama dengan ini gitu, karena sama dengan itu artinya semuanya harus dikirim gitu. Berarti kita nggak bisa menggunakan tanda sama dengan ya. Tapi pakainya apa? Pakainya kurang dari sama dengan gitu. Nah, terus yang ini kenapa menggunakan tanda lebih kecil sama atau sama dengan? Ya ini karena ini 200.000 ya kan. Kapasitas produksinya 200.000, ini 600.000. Ya itu tadi. Kita tidak bisa memaksakan constraint ini sama dengan ya.
Kenapa nggak bisa? Karena kita tahu persediaan yang ada itu tidak sama dengan kapasitas produksinya, ya kan? Kalau kita buat nanti constraint ini sama dengan itu, yang ada tuh hanya 975, ya kan? Sedangkan kapasitas produksinya 1025 atau 1.025.000, kan nggak bisa kita paksakan nilainya sama dengan, gitu kan? Makanya di situ tandanya lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ketika kita membuat model matematik, itu tergantung pada kasusnya, ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, kita coba selesaikan masalah ini menggunakan constraint yang ada ini, ya. Jadi kita ke analisis data, ya, ke solver. Oke, ini sudah ada nih. Saya hapus dulu ya, reset dulu biar saya mulainya dari nol. Oke. Fungsi objektifnya apa? Fungsi objektifnya adalah ini. Oh, tadi fungsi objektif belum saya jelasin ya. Ini adalah sum product, ya, antara banyaknya barang yang dikirim dengan dengan jarak, ya. Berarti ini fungsi objektifnya kan, ya, sum product antara matriks ini dengan matriks ini, ya. Nanti nilainya 1 skalar, ya. Oke. Nah, saya langsung ke solver. Fungsi objektifnya adalah ini. Kita mau meminimumkan jarak, ya. Berarti di sini set minimize. Variabel keputusannya adalah ini. Yang mau kita cari berapa banyak barang yang dikirim. Kemudian constraint-nya apa? Constraint-nya masih ingat tadi? Banyaknya barang yang ini, ya, yang diterima oleh setiap pabrik harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas produksinya. Kita nggak bisa memaksakan sama karena persediaannya yang lebih kecil, ya, yang terbatas. Kecuali kalau persediaannya lebih besar daripada kapasitas produksi, kita bisa membuat constraint ini sama dengan, ya. Tapi dalam kasus ini kita tidak bisa membuatnya sama dengan, ya. Oke, ini constraint yang pertama. Kita add constraint yang kedua. Nah, constraint yang kedua, banyaknya barang yang dikirim dari setiap kebun harus sama dengan persediaan. Ini kenapa harus pakai sama dengan? Ya, sayang sekali, ya, kapasitas produksinya lebih besar kalau kita tidak mengirim semuanya. Makanya di sini kita buat sama dengan, ya. Oke. Constraint berikutnya ini hanya kita memastikan bahwa semua variabel keputusannya ini lebih besar atau sama dengan 0, gitu. Oke. Semuanya sudah kita atur sesuai dengan model matematik. Kemudian kita coba selesaikan pakai simplex, ya. Nah, ini adalah solusi yang dihasilkan, ya. Jadi total jaraknya ada 24 juta. Basal mile. Basal mile itu karena kita kan mengalihkan, ya. Fungsi objektifnya itu kan perkalian antara banyaknya basal yang dikirim dengan jaraknya, iya kan? Jadi makanya tadi satuannya itu basal mile. Sebenarnya nanti iya, ya. Jadi 24 juta basal mile, gitu, ya. Ini hasil perkalian antara banyaknya basal dengan jarak, ya. Ini yang mau kita minimumkan. Oke. Coba kita lihat hasilnya, ya. Dari Mondora itu dikirim 200.000 ke Ocala, ya. Kemudian 75.000 ke Leesburg. Ini adalah solusinya, dan kalau kita jumlahkan 275.000, ya, sesuai dengan
persediaan yang ada di Mondora ya. Kemudian Eustis itu pengirimannya dilakukan ke Orlando sebanyak 250.000 basel dan ke Leesburg 150.000 basel. Totalnya 400.000 dan sesuai dengan persediaan yang ada di Eustis ya. Kemudian dari Claremont semua barangnya dikirim ke Orlando sebanyak 300.000. Dan ini sesuai dengan persediaan yang ada di Claremont. Kalau kita lihat dari sisi banyaknya barang yang diterima oleh setiap pabrik ya, Ocala dia menerima 200.000 dari Mondora ya. Dan ini sesuai dengan kapasitas produksi di Ocala ya. Kemudian di Orlando itu dia menerima barang dari Eustis 250.000 dan dari Claremont 300.000 sehingga totalnya 550.000 basel ya. Kapasitas produksinya sebenarnya 600.000 ya. Jadi di sini masih aman ya, masih aman. Masih aman. Kemudian nah ini kenapa kita nggak bisa memaksakan sama dengan ya, karena boleh jadi situasinya sama dengan kayak gini, boleh jadi tidak ya, boleh jadi tidak. Makanya yang paling aman adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi boleh sama, boleh juga kurang gitu ya. Kemudian yang diterima oleh Leesburg 75.000, kemudian Eustis 150.000 ya. Dan yang diterima ada 225.000 dan ini sesuai dengan kapasitas maksimum produksi di Leesburg ya, di Leesburg. Oke. Nah, ini adalah solusi yang bisa dihasilkan oleh si Tropic Sun tadi ya untuk kemudian memberikan penugasan ke perusahaan truk tadi ya, perusahaan truk yang distribusi. Jadi si Tropic Sun ini dia nggak punya truk untuk ngangkut produknya dari kebun ke pabrik ya, tapi dia menggunakan pihak lain gitu ya, menggunakan jasa lain dan dia harus membayar ya untuk biaya transportnya. Dan sehingga di sini dia ingin agar meminimumkan biaya pengirimannya, di mana biaya pengirimannya ini bergantung pada jarak gitu ya, dan ini adalah matriks jaraknya. Nah gitu kira-kira seperti apa masalah yang ada di dunia real ya. Jadi ada beberapa sumber, ada beberapa tujuan gitu ya. Jadi ini adalah sumbernya yang kebun dan tujuannya adalah pabrik gitu. Nah dalam masalah di dunia real itu banyak juga ya masalah yang serupa gitu, yang sumbernya beberapa dan tujuannya juga ada ada beberapa ya, termasuk di negara kita juga pasti banyak masalah distribusi gini gitu kan, dan jaraknya juga ada berbeda-beda dan kita mau meminimumkan tata jarak. Oke, sampai sini ada yang mau tanya?